Saya mau tanya sama lurah Hoho, tato niki piro? Hok rene hok, rene hok. Rene hok. Aku pengen ngerti cah iki. Iya. Tatone pira? Kamu jalannya gaya TikTok, gaya TikTok. Jalannya gaya TikTok. Ulangi, ulangi. Jalannya gaya TikTok. Jalan yang viral gaya TikTok jadi contoh sama orang-orang gitu loh. Iya. Nyatamu cintaku berlebihan. Neng aku. Saya sekarang mau tanya. Kalau di total jumlah tatone pira? Penuh Gus, cuma makanya kira-kira berapa motif, berapa tempat? Rolik apa? Ya lebih. Deleng bokongnya kayak apa? Oh iya ada tatone. Semuanya di bokong juga ada tatonya? Di bokong enggak. Terus di kalau paha ada? Ada. Lengan ada? Ada. Dada ada? Penuh. Oh, dada penuh? Penuh. Itu kalau di total ada 50-an mungkin ya? 50 lebih. kasih. Oh lebih, rolik eksperimen 50 lebih. Ada pandangan paling negatif apa terhadap Pak Ho soal tato? Yang pernah Pak Ho dengar? Banyak Gus. Enggak, yang paling menjengkelkan umpamanya. Kalau Inyong kan biasa menambil ngaji, saya sana es teh. Kalau Pak Ho apa? Ya lurah kok tatoan. Sing milih matane picek. Iki matanya picek ya? Enggak kok. Kayak gitu Gus, di komentar banyak banget Gus. Itu banyak bahasa kayak gitu. Tapi biarin aja. Gak apa-apa. Mereka nggak tahu. Los. Saya hanya akan menyampaikan pesan Gus kepada warga saya, khususnya Purwasaba. Mudah-mudahan jenengan semua terhindar dari orang-orang yang zolim, dari orang-orang yang jahat, dan jenengan semua saya harap mempunyai hati dan pikiran yang baik terhadap semua orang. Nggih. Kalau jenengan selalu berpikiran positif, berhati baik, insya Allah rezeki jenengan juga baik. Amin. Nggih. Nggak usah ikut-ikutan dengan apa kata orang yang tidak jelas. Sekarang masyarakat Indonesia khususnya gampang terpengaruh dengan provokasi, nggih. Benar nggih. Jadi mulai sekarang saya berharap kepada masyarakat Purwasaba, dan kalau bisa ini semuanya yang hadir dari manapun, mulai sekarang, besok, dan selamanya itu hati nurani dan pikiran itu digunakan, nggih. Jangan gampang ikut-ikutan arus orang-orang yang tidak benar. Jenengan nanti ikut nanggung resikonya, nggih. Yakinlah kalau orang baik itu rezekinya pasti baik. Amin. Nggih. Karena orang-orang yang selalu menjelekan kita di depan orang lain, nggih, suatu saat akan menjelekan kita di depan orang juga, menjelekan jenengan juga di depan orang lain, nggih, saat tidak pas, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal
غمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلوا على نبي محمد. Beli semangka di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Banjarnegara, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Perjalanan saya sangat jauh, dari Madiun ke Kediri 2 jam, dari Kediri ke Banjarnegara hampir 7 jam. Ini karena kalau tidak karena cinta pasti berat rasanya. Maka saya niati betul malam hari ini saya datang sendiri, bawa sound system sendiri, bawa panggung sendiri, mendatangkan artis sendiri. Pertanyaannya, kurang apa cintaku padamu? Maka malam hari ini kita hadir atas izin Allah, dibersamai dengan para tokoh-tokoh agama yang ada di Banjarnegara, yang berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinannya. Semuanya demi apa? Demi negara kesatuan Republik Indonesia. Maka izinkan malam hari ini atas nama cinta, saya akan menyampaikan tentang orasi kebangsaan, bagaimana kemudian kita bersikap sebagai rakyat. Kalau presiden punya visi dan misi menuju Indonesia emas, apakah kita hanya berpangku tangan atau ada sumbangsih yang bisa kita berikan? Jujur saja Bapak Ibu, saya capek. Tapi ingat, capek itu mohon maaf, memang semuanya capek, tapi tidak boleh menyerah. Karena capek itu pasti menyerah bukan solusi. Saya capek, jenengan juga pasti capek. Apalagi tadi sore ngikut senam. Saya lihat dari video, ibu-ibu Banjarnegara kalau senam ngeri. 1, 2, ger. Ketoke senam, tapi wetenge tetap gede. Ih, aku zizi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih kepada semua panitia lokal, termasuk kepada sahabat saya Pak Lurah yang sekarang nyambi sebagai penyanyi dangdut, Pak Huhu, Lurah yang selalu viral, yang terakhir duet dengan teman duetnya Lala Widi. Lurah karo ngungu ini, karena aku jadi ingin. Boleh, saya ngomong boleh mesti randa gitu ya. Kamu jangan mancing-mancing, aku takut viral. Allah sampaikan dalam surat Yunus ayat 22. Ayat ini akan saya tafsirkan bagaimana kemudian keadaan bangsa ini yang sebenarnya baik-baik saja, tapi kita perlu waspada karena tetap ketika satu negara itu baik, ternyata ada pihak-pihak yang tidak pengen negara kita itu baik. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, huwaladzi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan di lautan. Kita semuanya meyakini semua kejadian itu atas izin Allah. Saya bisa sowan jenengan atas izin Allah, jenengan bisa hadir atas izin Allah. Sama ciptaannya. Orang kurus itu ciptaan Allah, orang gemuk itu ciptaanmu sendiri. Karena kebanyakan makan. Semuanya ciptaan Allah. Anda berwajah cantik gak boleh sombong. Kenapa? Karena itu given, hanya pemberian. Anda yang berwajah pas-pasan atau kurang juga gak boleh bersedih, karena itu juga hanya casing yang diberikan oleh Allah. Maka kita gak boleh kemudian menghina orang karena fisiknya. Oh itu pesek, ingat, orang pesek itu panjang umur. Amin. Kenapa? Karena ambekannya ngirit.
Kita nggak boleh kemudian menghina orang lain. Kenapa? Oh dia jelek, santai saja. Para suami yang pengen istrinya awet, menikahlah dengan perempuan yang jelek. Karena kalau istrimu cantik tidak akan awet. Mudanya dia cantik, tuanya pasti jelek. Tapi kalau istrimu dari awal sudah jelek, insya Allah sampai tua tetap jelek, awet. Nah, semuanya atas izin Allah. Hatta idza kuntum fil fulki, kata Allah dalam surat Yunus, sehingga ketika kamu berada dalam kapal kemudian berlayar, ja'at harihun asifun, kemudian datang dia berlayar dengan angin yang baik, dengan gelombang yang baik, tidak ada badai. Yang terjadi kemudian apa? Rihun asifun, mereka kemudian waja'ahumul mauju min kulli makanin wa dhannu annahum ukhita bihim. Ketika gelombang datang dengan angin yang baik, mereka bergembira. Ini yang terjadi pada manusia. Kita itu kalau dikasih sesuatu yang menyenangkan, kita senang. Bahkan ketika kita bergembira dan senang, kadang-kadang malah lupa dengan Allah. Orang itu kalau nyaman, biasanya malah lupa dengan Sang Pencipta. Maka kemudian Allah lanjutkan dalam Al-Quran, waja'ahumul mauju min kulli makan, kemudian datang gelombang, datang badai dari segala arah, wa dhannu annahum ukhita bihim, mereka merasa dalam bahaya. Ketika manusia berada dalam bahaya, apa? Da'allaha mukhlisina lahuddin, baru ketika mereka merasa terancam, angkat tangan baru berdoa. Yang disampaikan ayat ini ada dua, Bu. Yang pertama, orang itu kalau lagi senang kadang-kadang malah lupa dengan Allah. Kalau punya uang lupa dengan Allah. Kalau sedang bahagia lupa dengan Allah. Tapi begitu tertimpa dengan musibah baru ingat Allah. Kalau lagi punya duit lupa dengan Allah. Punya utang baru ingat dengan Allah. Keluarganya baik-baik saja lupa dengan Allah. Begitu ada pelakor baru ingat dengan Allah. Lagi pacaran ayam lupa dengan Allah. Pacarnya dirabi kancane dewek baru ingat Allah. Ya Allah, jika surat Yusufku tidak mampu menaklukkan hatinya, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup hidupnya. Ini karakter manusia. Kalau lagi tenang lupa, kalau lagi susah ingat. Betul, Bu? Kalau lagi baik-baik saja, seolah-olah kita yang luar biasa. Padahal ingat, hari apes itu nggak ada dalam kalender. Betul? Maka kalau ada orang apes, tolong jangan Anda tertawakan, karena bisa jadi besok hari di lain hari Anda yang apes. Anda menertawakan saya, cie es teh. Kalau itu dianggap hari apes saya, apakah Anda yakin Anda tidak punya hari apes? Ingat, orang jalan saja kesandung, betul? Orang makan keselak. Makan sudah masuk, bisa keluar lagi, masuk angin, asam lambung, angin duduk, modar ya angin duduk. Kita nggak ada yang tahu. Celakanya kemudian apa? Ketika kita senang, seolah-olah kita berada di atas. Ketika ada orang lain susah, kita tertawakan. Maka saya selalu bilang, jangan pernah umbar masalahmu di status WA atau di media sosial. Orang yang membaca statusmu ketika kamu susah, kira-kira susah apa bahagia? Kalau bisa yang kamu posting itu yang senang-senang saja. Supaya apa? Supaya pembenci membaca dengan penuh derita. Kalau susah jangan diumbar, cukup disimpan. Kalau senang posting. Yang benci sama kamu mocos sambil merongos. Tapi kalau kamu susah kamu posting, sorry, kamu punya kontak 1000, ketika membaca postingan susahmu kamu berada dalam masalah, 99% mereka tepuk tangan. Rasain. Saya begitu punya masalah, satu media pun yang mengundang saya tidak pernah mau datang. TV ngundang saya nggak mau datang, podcast ngundang saya nggak mau datang. Kenapa?
Saya nggak mau curhat di media sosial, cukup saya dengan Allah. Saya tuh menangis cuma satu, gara-gara bapak saya di Lampung telepon. Le, bapak susah. Ngapa pak? Saben nonton TV, anane raimu tok. RCTI raimu, TV One raimu, Metro TV raimu. Inyong kedah keprimen, ya gampang, TV ini pateni baik. Ya udah pak, ya udah le, TV-nya saya matikan. Besoknya telepon lagi, le, bapak masih susah, kenapa? TV wis tak pateni le, tetapi tetangga semuanya pada datang. Ngapain pak? Ya nyeritakan awakmu. Masa saya jawab tetangganya pateni baik. Saya kemudian teringat dengan ayat ini. Kita itu nggak bisa menjamin hidup kita baik-baik saja. Kenapa? Karena ya kita ini hanya wayang. Ada dalangnya siapa? Allah. Saya mau berbicara konteks kenyamanan bangsa Indonesia dimulai dari keluarga dulu. Dari kita sendiri. Nggak akan mungkin kita semuanya lepas dari ujian le. Kamu kemarin bisa menertawakan saya gara-gara saya punya masalah ST. Tapi kamu jangan salah. Saya ngomong goblok sekali dia kaya. Apalagi kalau saya berdoa. Kamu yang kemarin ikut membuli saya, itu bagi saya jariah untuk saya. No what. Ora apa-apa. Belas orang ngaruh ya. Nyata dia tambah ganteng. Bisa datang ke Purwasaba, ke Banjarnegara tanpa Pak Ho mengeluarkan uang sama sekali. Sekarang yang lagi viral gayanya Lurai Purwasaba. Wah. Itu orang yang belum bisa move on. Malah kamu kasihan. Kamu sekarang mau bilang es teh mau apa? Aku udah nggak trauma. Emangnya aku cowok apaan? Justru kalau kamu minum es teh tak kasih sarannya supaya enak. Kalau ada gulanya tolong es tehnya gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme pacarmu. Kok yang ngomong cuma satu, pengalaman dibully se-Indonesia bro. Sehingga kalau sekarang orang curhat sama saya, bah saya dibully sama tetangga saya. Kamu cuma tetangga, gua se-Indonesia men. Saya cerita ya, saya tuh ke Singapura, tes kesehatan saya termasuk psikologi saya. Kira-kira gara-gara saya dibully se-Indonesia itu saya mengalami masalah kejiwaan apa enggak? Saya datang ke Singapura bu, saya tes kesehatan, jantung saya dites super normal, jelas olahraga saya sering tiap hari, saya pulang gini malam jam 1 jam 2 masih nge-gym, saya besok puasa, sorenya masih jalan dan seterusnya, jantung saya normal, apalagi saya nggak ngerokok. Mbak-mbak kalau pilih suami, seneng yang ngerokok apa tidak? Ibu-ibu kalau pilih menantu, pilih yang ngerokok apa tidak? Inyonge. Sorry saya tidak ngerokok bu. Saya tes gula, aman. Gula itu 7 itu pra diabetes, 7 ke atas diabetes. Saya hanya 5,1. Hati-hati. Seorang laki-laki walaupun uangnya banyak sampai kena penyakit gula, istrinya mubadir. Kalau nggak punya penyakit gula, ibarat mic seperti ini bu. Tapi kalau kena penyakit gula, sorry. Mic viral maning. Yang berikutnya apa mas? Saya tes psikologi. Aku ikan apa ora? Diwene pertanyaan 200 suruh jawab. Akhirnya 2 jam saya kerjakan. Pertanyaannya apa saya jawab. Sehari kemudian saya dipanggil sama dokter. Mr. Miftah come here di Singapura ini. Mr. Miftah come here. I want to tell you about your psychology. Alah kayaknya mantuk-mantuk kayak paham-paham ayo. Yes, dugleng. Tadi siang hot potatoes, panasnya ngentang-ngentang. Saya dikasih tahu, dokter bilang apa sama saya mbak?
Mister Miftah, iki apa maning ya? Ono wong ngasih tangtung tangtung tangtung. Mas Bulong tolong bandnya jangan dibayar. Saya dikasih tahu mental saya. Dia tanya begini sama saya, Gus, Anda itu nggak pernah punya masalah ya? Kenapa dok? Tingkat stres Anda itu kecil sekali. Kok Anda kayaknya enjoy terus, happy, relax. Ini Anda nggak pernah punya masalah. Saya bilang sama dokternya, dokter coba dilihat masalah saya di bulan Desember sampai Januari kayak apa. Dibuka sama dokter. Langsung dokternya bilang apa? What? Oh my God. Saya jawab, cerat. Mumet dase dokternya pak. Anda punya masalah seperti itu kok Anda baik-baik saja. Saya bilang, apa yang mau saya takutkan? Seseorang tidak bisa mematikan rezeki kita, kita tidak bisa mematikan rezeki orang lain. Muncul petisi boikot pengajian Gus Miftah. Faktanya yang undang saya masih banyak. Faktanya saya pengajian di mana-mana orangnya masih banyak. Ini menunjukkan apa? Anda hadir bukan karena saya, tapi karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Anda jangan percaya kemudian rezeki kita itu dimatikan oleh orang lain, atau kita bisa mematikan rezeki orang lain. Saya kasih contoh. Ibu saya dulu itu jualan marning. Tahu marning? Untuk membantu bapak saya seorang naib kiai kampung, ibu saya bikin marning. Marningnya enak, jual laris. Tetangganya tanya, Bu, resepnya apa marningnya? Pembantunya ibu saya mengatakan begini, Bu, jangan dikasih tahu resepnya. Kalau dia tahu resepnya, nanti dia potensi ikut jualan seperti ibu. Apa kata ibu saya? Enggak apa-apa, saya kasih resepnya. Ketika orangnya pergi beneran, ikut buat marning kayak ibu saya. Ketika yang rewangi ibu saya protes, tuh kan Bu, usaha ibu jualan marning dicontoh oleh tetangga. Apa jawaban ibu saya? Santai saja mbak. Apa kata ibu? Usaha bisa dicontoh, rezeki nggak bisa dicontoh. Bahasa saya apa? Strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Nggak bisa. Orang sekarang ikut-ikutan saya ngaji di lokalisasi, ngaji di klub malam. Ya rezekinya beda. Kalau inongan wis biasa karo LC. Yang kerjanya di karaoke, katalog dibuka, oke. Apakah rezekinya sama? Beda. Kita berangkat ke laut, sama-sama bawa pancing. Lautnya sama, pancingnya sama, umpannya sama. Kira-kira ikannya sama? Enggak. Pulang apakah membawa ikan yang sama? Enggak. Sama-sama berangkat ke pasar, jualannya sama, pasarnya sama, rezekinya sama? Enggak. Duduk di sini sama. Nanti ada tanya jawab dengan saya. Yang tanya saya kasih uang. Apakah rezekinya sama? Tidak. Nggak bisa. Makanya kenapa kemudian kita selalu saja disibukkan dengan pertengkaran, dengan permusuhan. Sama halnya bangsa ini. Pak Prabowo itu belum setahun jadi presiden. Di demo macam-macam. Padahal apa? Orang yang ikhtiar membangun bangsa ini supaya baik. Program-program, janji-janji kampanye mulai ditunaikan. Mulai dari program MBG, makan bergizi gratis. Saya yakin sampai hari ini memang belum rata, tapi sudah dimulai. Jangan kemudian kita apa? Memprovokasi, membuat video di TikTok, di media sosial, cah cilik le, nggak video, wow, orang kebagian mangan, wow. Gitu loh. Ini nalarnya di mana coba? Nalarnya di mana? Bangsa ini kalau mau besar, biarkan para pemimpin ikhtiar untuk mensejahterakan rakyatnya. Rakyat cukup bersabar dan mendoakan para pemimpinnya. Umpamanya dalam konteks Banjarnegara, Anda sudah milih bupati. Kalau saya dari dulu punya prinsip wani milih wani nagih. Artinya apa? Kita sudah milih beliaunya jadi bupati, kita hari ini wajib nagih. Yang ditagih apa? Janji-janji kampanyenya supaya dijalankan dengan baik dan benar sehingga menjadi pemimpin yang berhasil. Betul? Maka bagi saya nggak penting saya itu punya jabatan apa, bagi saya nggak penting. Lebih penting Pak Prabowo dan Mas Gibran menjalankan program-programnya sehingga membawa anak bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera. Amin Allahumma amin. Nggak penting saya dapat apa, saya bisa nyari uang sendiri kok. Ngapain?
Karena saya meyakini, kamu yang belum menikah, aku takut Gus, kalau besok menikah saya belum punya rezeki. Kamu kalah sama nyamuk loh, kamu kalah sama cecak loh. Cecak itu hanya merambat di tembok, rezekinya terbang, wujudnya nyamuk. Sementara cecaknya nggak bisa terbang. Ini kalau boleh protes, cecak ini pasti protes duluan. Itu rezeki saya mabur, terbang, sementara saya hanya nemplok di dinding nggak bisa terbang. Tetapi apa? Allah itu adil, Bu. Buktinya apa? Bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Ternyata nyamuk Sherlock kepada cecak. COD. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Itu artinya apa? Kalau kamu belum berani menikah gara-gara merasa nggak punya rezeki, berarti kamu kalah dengan cecak. Jomblo-jomblo ke, rungakan lagi ya. Ndang rabi, orang mau pacaran baik. Ngalor ngidul boncengan, mulai meteng. Kok keting nyonge. Wis kadung matane kadung. Enak temen jawabnya kadung. Kadung ini pinggir lapangan. Jadi anak arane Muhammad Ronaldo. Nah, dalam konteks yang lebih besar, negara ini yang baru tenang diuji dengan sifat-sifat intoleran warga negaranya. Hari ini kita berada pada fase birihing toyibah. Ini Indonesia lagi tenang, damai, rukun, ayam, sejahtera. Tahu-tahu ada masalah intoleransi seperti di Sukabumi, di Cidahu, kecamatan Cidahu. Orang beribadah di dalam villa kemudian dipersekusi. Maka kenapa saya minta kepada anak-anak saya, tolong hadirkan semua agama untuk berdoa di atas panggung. Kita nggak pernah tahu dari beliau-beliau ini doa mana yang dikabulkan oleh Allah. Jangan kemudian Anda merasa risih umpamanya ketika kawan kita Katolik berdoa di atas panggung. Dia juga punya hak untuk berdoa. Kawan-kawan kita Hindu punya hak untuk berdoa. Kawan-kawan kita Buddha punya hak untuk berdoa, betul? Saya meyakini Indonesia itu akan baik-baik saja manakala seseorang itu beribadah di tempatnya dia beribadah sendiri tanpa mengganggu tempat ibadah orang lain. Maka ketika Idul Fitri ucapan saya apa? Mohon maaf, ketika Natal ucapan saya apa? Saya mengucapkan selamat Natal bagi kawan-kawan saya Katolik dan Kristiani. Rayakan hari raya Anda dengan penuh sukacita dan bahagia, sebagaimana saya merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya akan berangkat ke masjid, silahkan Anda berangkat ke gereja. Kita mungkin berbeda, tetapi sama-sama anak bangsa Indonesia. Begitu saya mengucapkan selamat Natal, orang bilang Miftah jadi Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Yang bilang siapa? Tanggal 10 November saya mengucapkan hari pahlawan, saya nggak jadi Avenger. Saya mengucapkan hari ibu, saya nggak jadi ibu. Kamu yang jomblo mengucapkan selamat menikah, kamu tetap jomblo. Nggak segampang itu Ferguson. Saya kasih tahu ya, tolong bedakan tempat ibadah sama tempat yang di dalamnya ada kegiatan ibadah. Kalau tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, itu ada peraturan SKB 3 menteri. Itu artinya apa? Kalau membangun gereja, membangun masjid, lingkungan sekitarnya ini harus memberikan izin. Satu. Tetapi kalau orang sekedar beribadah di suatu tempat, itu tidak berpatokan dengan SKB 3 menteri. Contoh, kamu sholat di rumah, itu tidak perlu minta izin tetangganya. Kamu yasinan di rumah, itu tidak perlu minta izin tetangganya. Kamu ada sholawatan di rumah, silahkan. Sama halnya kawan kita Kristen, dia sembahyangan di rumahnya sendiri, itu tidak kena harus izin kepada tetangganya. Makanya saya terusi, satu keluarga di Bogor merayakan Natal di rumahnya dengan sembahyangan.
digeruduk. Alasannya apa? Rumahnya tidak ada izin untuk melaksanakan ibadah. Dari mana orang beribadah di rumahnya sendiri harus pakai izin? Kalau harus pakai izin, berarti kamu besok tahlilan harus pakai izin. Kita jangan menang-menangan, mentang-mentang kita mayoritas, saya boleh, kamu nggak boleh. Itu bukan Indonesia. Kalau saya boleh, kamu juga boleh, kamu boleh, saya juga boleh. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga nggak ada bedanya orang Jawa kayak saya, orang Ngapak kayak jenengan, orang Sunda, orang Madura, orang Batak, semuanya sama. Salah satu bahasa yang saya cintai, Bu, saya tuh senang dengan ngomong bahasa Ngapak. Ya orang Ngapak orang kepenak. Saya dulu punya murid namanya almarhum Ki Ento Susmono. Itu yang ngajari saya bahasa Ngapak. Dalang kondang Saka Tegal. Hanya beda Wonosobo dengan Banjarnegara. Hebatnya Indonesia apa? Beda sedikit saja, bahasanya sudah beda. Wonosobo Jawa, Banjarnegara Ngapakiyun. Ngomongnya blukuduk kayak gitu. Keren, ngapak bro. Pak Huhu datang ke pondok, masuk pondok ada gapura. Pak Huhu bilang, arane manjing dalam Gus Miftah kiye ana gapura, arane gapura sugeng teka. Saya mikir gapura sugeng teka itu apa? Ternyata gapura selamat datang. Bahasa ngapa ke sugeng teka? Saya dulu di rumahnya almarhum Kentos diundang ngaji, pagi-pagi saya dibangunkan. Gus Kiek, isuk-isuk ngobori cocot. Lenyongnya mikir ya, apa Kiek ngobori cocot? Ternyata udut. Kalau bahasa Kebumen ngomprongi congor, keprimen maning. Ini keindahan. Dari segi bahasa kita bisa beda, dari segi suku kita bisa beda, dari segi agama kita juga bisa beda. Lah dalam konteks Pancasila semuanya punya hak yang sama. Yang Muslim silakan berangkat ke masjid tanpa diganggu. Yang Kristen Katolik silakan berangkat ke gereja tanpa diganggu. Yang Hindu silakan berangkat ke pura tanpa harus diganggu, tanpa harus intervensi kepada ibadah agamanya orang lain. Lucunya apa? Kita itu nggak taat dengan agamanya sendiri, kadang-kadang justru intervensi dengan agamanya orang lain. Wes ra tau sholat, ra tau ning masjid, ana wong ke gereja kok kemudian kita susah. Makanya coba sekali-kali Anda main ke pondok saya. Bulan depan ini kebetulan ulang tahun pondok saya. Tanggal 2 saya mujahadah, vokalis hadroh top-top semuanya tak undang bersama Mas Gibran wakil presiden. Tanggal 3 pagi saya jalan sehat, saya kasih hadiah 5 motor baru. Tanggal 4 saya ada event anak CB, anak King, anak Vespa. Saya mau acara, ada Mas Charlie dan lain-lain. Tanggal 5 puncak acaranya, saya bikin konser seperti ini di lapangan yang di sampingnya ada gereja Katolik. Yang ngisi siapa? Ada Denny Caknan, ada Tip Ek, ada Pak Deddy Mulyadi. Coba sekali-kali Anda datang, ada Tip Ek macam-macam itu. Lah, panitianya siapa? Muda-mudi Katolik. Ada gereja, anak-anak Katolik saya ajak, ayo kamu ikut bantu acara pondok. Jalan sehat, orang-orang Katolik Kristen semuanya ikut. Selatan rumah saya, rumahnya pengurus gereja, pendeta. Utara rumah saya kuburan. Dan Anda tahu, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga selatan saya. Ngomong kuburan. Lah ini Indonesia baik-baik saja. Kita terkoyak dengan apa? Sudah punya IMB mau bangun gereja di Depok, di demo. Kalau nggak punya IMB, boleh kita protes. Ini punya IMB. Itu tidak boleh terjadi di Banjarnegara. Artinya apa yang saya inginkan cuma satu. Kondisi Indonesia hari ini sedang baik-baik saja. Nggak usahlah kita berulah. Berikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Kita bersabar. Seumpamanya belum kebagian BLT, sabar. Kamu belum kebagian BLT, marahnya sama siapa? Lurah hoho. Yo inyong ora kebagian BLT ya. Wong sing BLT didum dulure dewek. Kamu seudon seperti itu? Emangnya jadi lurah itu gampang? Hoho iki gajine piro?
karena gajinya kecil, nyambi YouTubean nyanyi karo lalawidi, buka titik jas. Tapi ya lurah paling geleleng se-Indonesia kayaknya lurah Purwasaba ya. Wis gayane ditiru, lagune ditiru. Hah? Tatoan. Dulu dia dibully soal tato, yang belain saya. Dia nanya sama saya, "Bah, bagaimana caranya bertobat orang punya tato?" Gampang. Jangan nambah tato. Itu berarti bertobat. Saya mau tanya sama Lurah Hoho, tato niki piro? Hok rene ho ya, rene ho. Rene ho. Aku pengen ngerti cah iki. Iya. Tatone pira? Kamu jalannya gaya TikTok, gaya TikTok. Jalannya gaya TikTok. Ulangi, ulangi. Jalannya gaya TikTok. Jalan yang viral gaya TikTok jadi contoh sama orang-orang gitu loh. Iya. Nyatamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan. Mik. Saya mau tanya, Pak O ini Mister Tato Indonesia. Wah, Inyong penasaran. Jangan-jangan Didi itu ya ditato kayak gini. Pak Lurah, ini kan akhir-akhir ini kan Abah lihat Pak Lurah ini selalu viral. Entah gayanya, entah lagunya, entah tatonya, entah kedekatannya dengan para ciwi-ciwi. Iya. Itu sengaja diviralkan atau yang penting Pak Lurah berkarya? Berkarya Gus. Berkarya. Nggih. Kayak kamu lihat pembangunan desa ngundang cewek, itu ceweknya kamu undang atau mereka mau datang? Kebetulan baru nyanyi di SMK. Terus? Saya juga di SMK diundang, terus pulang mampir di... Oh, Cilok, cinta lokasi. Terus akhirnya mereka justru bisa mempromosikan pembangunan desamu. Lah kamu itu bisa membangun sebanyak itu, uangnya dari mana? Kan dana desa terbatas. Ada yang dari ngonten Gus. Ngonten YouTubemu banyak duitnya? Kalau YouTube anak-anak sini Gus, kita nggak bikin YouTube, kasihan nanti anak-anak pada nggak juga dapat endorse. Kalau endorse saya nggak minta bayaran Gus. Tapi apalagi itu UMKM kita. Oh, kalau UMKM jangan. Nggih, dari warga manapun kita nggak pernah minta bayar. Terus usaha desa apa yang kamu lakukan di Purwasaba? Peternakan ayam Gus. Peternakan ayam. Dengan ayam sapi. Telur apa ayam potong? Petelur. Saya dulu di pondok itu ngurusi ayam telur 20.000 zaman mondok. Jadi yang lain ngaji saya ngurusi ayam, yang lain ngaji saya makani ayam, yang lain ngaji saya ambil telurnya ayam, yang lain ngaji saya nimpali teleke ayam. Makanya dulu saya pernah dibilang dasar Gus telek. Loh, tapi saya seneng karena telek itu sakti. Buktinya apa? Nggak ada orang berani nginjak-nginjak telek. Sakti. Bahkan Pak Ho nginjak telek langsung dingilang. Aduh, telek bimen kayak gitu. Itu hasilnya banyak. Termasuk untuk bangun-bangun jalan itu. Jalannya mulus itu. Jadi mulusnya jalanku, semulus pahamu. Iya. Neng aku. Saya sekarang mau tanya. Kalau di total jumlah tatone bira? Penuh Gus, cuma makanya kira-kira berapa motif, berapa tempat? Rolekur apa? Ya lebih. Deleng bokongnya kayak apa? Oh iya, ada tatone. Semuanya di bokong juga ada tatonya? Di bokong enggak. Terus di kalau paha ada? Ada. Lengan ada? Ada. Dada ada? Penuh. Oh, dada penuh? Penuh. Itu kalau di total ada 50-an mungkin ya? 50 lebih. kasih. Oh lebih, Rolekur Perimen 50 lebih. Rolekur setengah maksudnya guys, cangkeme. Yang paling menjadi favoritnya Pak Ho tato apa? Kok tato cecek matane? Anak jamaah Inyong wadon, dadane ditato cecek. Begitu meteng, kan badannya melar ya, jadi boyo kayak gini. Apa yang paling favorit atau apa? Tato Dewi Kuan Yin. Oh, sini Dewi Kuan Yin. Terus yang menurut yang paling menjijikan tato yang mana? Enggak ada. Enggak ada. Itu buat tato ada inspirasinya.
Ada. Apa inspirasinya? Beda-beda. Salah satunya. Saya terinspirasi dengan gangster di Jepang, Gus. Lho, ngeri. Yakuza. Iki mbiyen gege dadi lurah. Kuwi wargane ora milih wedi mergo diancam. Terus gangster Yakuza. Terus Tapi kalau Yakuza kan tidak semuanya itu dari dia semua bertato, Gus. Cuma kan Yakuza kan tidak selalu jahat. ya. Bahkan Yakuza diakui oleh pemerintah Jepang. Jadi enggak semuanya jahat ya. Enggak. Jadi kalau bahasa saya, Pak Oho ini sorry. Bodinya kayak Rambo, tapi hatinya Romeo. Iya. Bodinya atletis, hatinya Teletubbies. Berpelukan. Ada pandangan paling negatif apa terhadap Pak Oho soal tato? Yang pernah Pak Oho dengar? Banyak, Gus. Enggak, yang paling menjengkelkan umpamanya. Kalau Inyong kan biasa menambil ngaji, saya sana es teh. Kalau Pak Oho apa? Ya, lurah kok tatoan. Sing milih matane picek. Iki matanya picek ya? Enggak kok. Kayak gitu, Gus, di komentar banyak banget, Gus. Itu banyak bahasa Ji, kayak gitu. Tapi biarin aja. Nggak apa-apa. Mereka nggak tahu. Los. Kocak kami dewek-dewek ya. Apalagi cuman tatoan, biasa baik. Makanya jadilah seperti kalau menghadapi komentar orang Pak Ho, jadilah seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Kamu tahu apa bedanya pisang sama Pak Ho? Bedanya satu. Kalau pisang jantungnya di bawah, pisangnya di atas. Kalau Pak Ho jantungnya di atas, pisangnya di. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat melalui acara malam hari ini? Ayo, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Desa Purwasaba dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini serta seluruh pejabat dari Forkompinda, Forkompinca, Polres, Kodim yang saya hormati. Saya hanya akan menyampaikan pesan, Gus, kepada warga saya, khususnya Purwasaba. Mudah-mudahan jenengan semua terhindar dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang jahat, dan jenengan semua saya harap mempunyai hati dan pikiran yang baik terhadap semua orang. Nggih. Kalau jenengan selalu berpikiran positif, berhati baik, insya Allah rezeki jenengan juga baik. Amin. Nggih. Nggak usah ikut-ikutan dengan apa kata orang yang tidak jelas. Sekarang masyarakat Indonesia khususnya gampang terpengaruh dengan provokasi, nggih. Jenengan tahu sendiri, orang kalau apa menjalankan sesuatu itu dengan hati nurani, dengan akal sehat, insya Allah jenengan gak bakalan ikut-ikutan dengan orang-orang seperti itu, nggih. Tanggane tuku kulkas panas, ya. Yo kan kalungan kulkas ya. Kalungan kulkas AC. Tanggane tuku mobil utang, jangan kayak gitu ya. Utang ya biarin, kan mereka yang nyarutang. Bener Ge, jadi mulai sekarang saya berharap kepada masyarakat Purwasaba dan kalau bisa ini semuanya yang hadir dari manapun, mulai sekarang, besok dan selamanya itu hati nurani dan pikiran itu digunakan, Ge. Jangan gampang ikut-ikutan arus orang-orang yang tidak benar. Jenengan nanti ikut nanggung resikonya. Nggih. Yakinlah kalau orang baik itu rezekinya pasti baik. Amin. Nggih. Karena orang-orang yang selalu menjelekan kita di depan orang lain, nggih, suatu saat akan menjelekan kita di depan orang juga. Menjelekan jenengan juga di depan orang lain, nggih, saat tidak pas, nggih. Wes sekarang
lakukan hal-hal yang baik, sing ora apik ora usah, nggih. Mikir kerja, ora usah mikir ngomong nawong glunding gawe dosa, nggih. Orang lain mau ngomong apa, kita jelek-jelekin, biarin. Dah, biarin aja. Nggak usah ikut gabung, ikut bersatu dengan mereka. Mungkin itu Gus yang saya sampaikan, nggih. Terima kasih Pak Lurah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan tuh Pak Lurah. Kon sambutan malah berdoa. Makasih Pak Lurah. Nanti nyanyi Pak Lurah. Matur nuwun. Silakan enggak Pak Lurah. Hantamu cintaku berlebihan. Alah, dulur lurah kok lucu temen ya. Jadi ketenangan, kenyamanan hari ini yang kita rasakan nggak usah diganggu dengan perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Kita itu kadang-kadang punya masalah bukan disebabkan oleh orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Hidupnya sudah nyaman, sudah punya motor, pengen naik mobil, utang pinjol. Pinjol nggak terima, judol. Akhirnya apa? Selalu saja kita membanding-bandingkan gaya hidup kita dengan gaya hidup orang lain. Nggak perlu. Tadi dibilang Pak Uhu, tetangganya beli mobil, kita ikut-ikutan naik mobil, ambulan. Tetangganya beli rumah, kita juga masuk rumah sakit. Tetangganya beli tanah, kita juga beli tanah, kuburan. Ya modar. Cek. Demikian juga kalau kita berpunya ya biasa-biasa saja, dirasani orang itu biasa. Kan saya selalu bilang, apa bedanya tinggal di desa sama tinggal di kota? Bedanya satu, kalau tinggal di kota harus kandel dompetnya, tinggal di Purwasaba harus kandel kupingnya. Ya wong kampung, wong desa ya, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Sing kakean cangkem biasane jilbabe ireng. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah.